Kinerja kuartal 2 2023 sudah dipublish. Beberapa emiten mencatat pertumbuhan laba bersih yang luar biasa hingga mencapai ribuan persen, bahkan ada yang di atas 6.000%. Apakah laba bersihnya yang bagus atau tumbuh tinggi ini menjadikan bahwa saham itu layak untuk dibeli? Atau kita harus clear dulu, laba bersihnya tumbuh gara-gara ini? Nanti saya akan bahas semuanya, dan kali ini saya bakal bahas 5 saham dulu yang tingkat pertumbuhan laba bersihnya dibandingkan tahun lalu luar biasa tumbuh drastis. Hai, saya Ngurah dari Pita Saham, tempat kamu dapetin insight investasi yang bisa bikin kamu cuan. Langsung aja, kita bakal bahas saham dengan tingkat pertumbuhan laba bersih paling tinggi sepanjang 2000 jika dibandingkan kuartal 2 2022 dan kuartal 2 2023. Jadi, pertama saya buka di stockbit.com. Tampilannya bakal seperti ini. Jadi, kamu bisa lihat ya. eh, jadi tinggal lihat di Stockbit, tinggal lihat di earnings seperti ini. Ada perbandingannya, saya short berdasarkan change, tinggal diklik aja, nanti dia bakal short. Nah, ini kan based on yang paling rendah ya. Jadi cari yang paling tinggi pertumbuhannya. Jadi lihat ada ICBP, CFIN, BIF, BRPT, DGIK, dan KUAS. Tapi karena saya udah pernah bahas CFIN sebelumnya, jadi kamu bisa cek di linknya di deskripsi video ini. Maka CFIN saya anggap tidak saya bahas kali ini, saya cuma bahas ICBP, BIF, BRPT, DGIK, dan KUAS karena saya tim durasi juga. Jadi pertama adalah ICBP. Jadi tinggal klik ICBP. Nah, lihat di bagian key statistiknya. Di sini kamu bisa lihat net income-nya ICBP memang jika dibandingkan tahun lalu jauh banget ya pertumbuhannya. Dan kita tahu tahun lalu itu awal mulanya perang Rusia Ukraina sehingga di sana menjadi berdampak terhadap laba bersih ICBP. Dia pertama kalinya mengalami rugi dalam satu kuartal. Ya, karena harga-harga yang terkait dengan bahan baku yang mereka kan pada naik tuh. Tapi kan di 2003 ini udah lebih mending, sehingga kamu bisa lihat laba bersihnya itu ya inline, karena emang biasanya sekitar 1,7 dan sekiannya. Dan untuk revenue juga bisa dilihat ya inline ya 15 meskipun tahun lalu 15 tapi sekali lagi gara-gara biaya mereka langsung jadi rugi. Sehingga kesimpulannya ICBP bagaimana? ICBP coba kita lihat dari chartnya dulu. Kalau lihat dari technical dan kalau kita lihat year to date memang dia udah lumayan naik ya isi ICBP. Di sini saya ngelihat dengan time frame pendek ya pada saat video ini dibuat di tanggal 22 Agustus, maka kalau time frame yang pendek sepertinya dia perlu koreksi dulu. Kalau saya sih menunggu di harga 11.200 dan sejenisnya. Oke, itu untuk ICBP. Yang kedua, kita bakal bahas BIF, Estika Tata Tiara. Ya, jadi ini jualan sapi ya, daging sapi dan sebagainya. Kita lihat key statistiknya dulu. Dilihat dari key statistik, memang eh ya, mau lihat di sini memang ekstrim ya. Wah, laba bersihnya tumbuh banget dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun-tahun sebelumnya rugi terus kan ya. Dari sisi revenue juga signifikan. Itu berapa dua ya berapa kali lipat dibanding dari 7 jadi 277. Dan nah, saya coba lihat kalau terjadi hal seperti ini, kamu harus melihat laporan keuangannya lebih deep ya, lebih dalam. Jadi coba download laporan keuangannya dan ada beberapa yang memang perubahan yang signifikan dan mereka sesuai dengan aturan. Ketika ada perubahan lebih dari 20% pada aset dan liabilitas, si perusahaan wajib menjelaskan ya. Nah, di sini dari penjelasan si perusahaan udah dijelaskan ada piutang usaha, persediaan aset biologis itu memang meningkat drastis, adanya penjualan sapi dan daging sapi, persediaan juga meningkat. Nah, cuman kalau saya tipikal, sekali lagi saya bukan yang agresif harus mencari beggar-beggar terus ya, tapi tipikal yang penting cuan dan konsisten. Sehingga untuk perusahaan seperti ini saya biasanya nggak dulu deh lihat konsistensinya seperti apa gitu aja sih ya. Karena kalau cuman kita mengatakan kepada satu kuartal terus kita bilang wah ini oke banget, ya itu bukan tipe saya gitu ya. Jadi saya pingin yang konsistensinya dulu terlihat. Dan kalau dilihat dari technical sendiri, ya lumayan naik drastis ya sejak bulan Juli kemarin. Ya mungkin setelah publish orang-orang pada berbondong-bondong beli. Tapi untuk saat ini saya lebih untuk time frame pendek dan kalau kamu technical doang bukan based on fundamental maka sebaiknya tunggu di harga 100 rupiah mungkin untuk menunggu dia koreksi. Itu ya untuk beef.
Oke, jadi untuk selanjutnya kita bakal bahas saham ketiga yaitu BRPT atau Barito Pasifik. Jadi karena Barito Pasifik ini laba bersihnya tumbuh sangat lumayan ya jika dibandingkan tahun lalu. Kita lihat dulu kinerjanya dari Key Statistik. Kamu bisa lihat kira-kira ada signifikan apa perubahannya. Nah, ini karena dia tahun lalu rugi, tahun ini dia untung jadi 107 billion di sini, maka ya wajar jadinya kelihatan persentasenya tinggi. Tapi kalau kita lihat revenue, sebenarnya masih belum terlalu signifikan juga ya dengan revenue yang masih sama di area 2021, 10, 11, 12, jadi sekitar segitu memang. Cuman memang lebih baik dibanding kuartal 1 2023-nya. Nah, kita ingin lihat nih, kenapa sih net income-nya kok bisa tumbuh drastis, maka kalau seperti ini, maka kamu harus lihat di laporan keuangannya lebih detail. Tadi saya coba lihat seperti ini, ya, Barito Pasifik. Oke, ini saya besar ini. Nah, aset sepertinya tidak terlalu signifikan perubahannya. Kemudian kalau dari liabilitas juga tidak terlalu signifikan. Nah, jadi langsung ke pendapatan. Nah, ini ya pendapatannya turun sebenarnya jika dibandingin tahun lalu. Tapi labanya, kalau kita lihat labanya lebih baik ya. Ada beberapa hal yang signifikan mulai dari bagian laba entitas asosiasi dan putra bersama dan keuntungan lain-lain yang meningkat 4 kali lipat. Jadi keuntungan lain-lain ini seperti biasa, kamu tinggal Ctrl F, ketik keuntungan lain-lain, jadi nanti bakal ketemu. Maksudnya keuntungan lain-lain ini apa? Keuntungan lain-lain. Ketemu. Nah, ini dia. Sorry. Nah, jadi ini terkait dengan pajak ya, jadinya ya. Sehingga ada restitusi pajak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini tidak bakal berulang lagi sih di tahun-tahun berikutnya. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Jadi nggak terlalu signifikan banget. Tapi yang saya tahu BRPT ini dia juga mendiversifikasi ke energi terbarukan yaitu geothermal ya. Yang itu kan lagi happening juga, lagi trending juga. Jadi ya itu nilai plusnya dia. Cuman apakah based on Q2 kita langsung bilang ini bakal turn around? Kita kalau saya sendiri berpendapat lebih baik menunggu Q3 lagi deh gitu ya. Meskipun emang geothermalnya mereka juga lagi in juga. Terus yang ketiga ada saham kuas, cuman karena di bawah 100 rupiah, maka saya abaikan dulu ya. Saya lupa terkait dengan chart teknikalnya BRPT. Nah ini dia. Jadi kalau BRPT ini melihat time frame-nya, kalau kamu pendek, maka lebih baik tunggu koreksi di range area 830 untuk bisa mulai masuk lagi. Oke, sekali ini secara simple dan secara singkat ya. Jadi ceritanya kalau kamu punya mendapatkan data tumbuhan, kira-kira kamu apa sih yang saya lakukan ya? Inilah yang saya lakukan. Jadi secara sederhana saya mengecek statistiknya, chartnya, dan sebagainya. Terus yang terakhir ada di GIK, Nusa Konstruksi Engineering. Ini tumbuh lumayan juga ya earningnya di sini. DGIK tumbuh hingga 3.000%. Dari statistik sekilas dilihat seperti apa. Mana dia? Nah, ini ya. Nah, ini terlihat ya, yang rugi tiba-tiba untung. Kalau revenue sebenarnya masih biasa aja ya, loh sama sebenarnya malah. Kok dia bisa untung banget? Nah, kalau kayak gini baru cek lagi lah baru ruginya. Tadi saya udah ya, kita lihat dari neraca dulu deh. Dari neraca, wah signifikan nih aset lancarnya naik. Ya, datangnya dari mana? Datangnya dari piutang pihak berelasi. Piutang itu artinya belum diterima secara cash ya, duitnya sebagai pendapatan. Terus ya jumlah aset tidak lancarnya malah turun. Liabilitasnya juga signifikan, datangnya yang jangka pendek ya, datangnya dari ini utang bank. Dari utang bank, kemudian kalau liabilitas jangka panjang
signifikan. Tapi kalau kita compare liabilitas dan ekuitas, liabilitasnya ya debt to equity ratio-nya masih rendah di bawah satu ya, karena ekuitasnya 2 kali lipat dibandingkan liabilitasnya. Dari sisi pendapatan ini bisa kembali sebenarnya pendapatannya Q2 satu semester satu di 2023 itu menurun dibandingkan semester satu di 2022. Dan tapi kenapa labanya lebih besar? Karena datangnya dari sini ya. Hmm, yang mana nih? Ya ini ya, dia lebih efisien dibandingkan tahun sebelumnya di beban kontraknya ya. Padahal pendapatannya turun, tapi beban kontraknya turun lebih signifikan dibanding tahun sebelumnya, sehingga lumayan nih terjadi pertumbuhan. Oke, dari sisi chart bagaimana kalau melihat DGIK, usaha konstruksi engineering, ya sepertinya eh, kalau kayak gini kan sideways nih ya, dan ini ya, kurang menarik juga sih ya jawabannya. Dan masih belum clear juga nih, maksudnya ternyata kesimpulannya adalah meskipun earningnya tumbuh tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, seperti ini ya, ini kan heboh banget nih naiknya nih. Ternyata ya belum tentu juga bahwa sahamnya layak langsung untuk dibeli. Kita harus clear dulu tumbuhnya kenapa, apakah karena tahun lalu memang rugi banget sehingga signifikan banget naiknya seperti CVN kan dia labanya karena ada terkait dengan ini ya hapus buku kredit ya, hal seperti itu. Jadi idealnya kalau kamu mau nyari saham, coba cari saham yang memang labanya tumbuh dari kegiatan operasionalnya aja ya. Dan saya juga sudah pernah bahas hal ini, kamu bisa cek video terkait dengan screening menggunakan price earning ratio, screening menggunakan price book value. Begitu juga dan screening menggunakan TradingView juga udah ada, tinggal kamu cek di deskripsi video ini. Itu aja dari saya, semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.